Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lover. Senang sekali kita bisa ketemu lagi hari ini di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Dan Amelia hari ini kembali hadir, pastinya berbunga-bunga ya. Kenapa sih? Ya tanggal-tanggal udah penuh rekening gitu ya. Emang itu bisa bikin bahagia? Iya dong. Tentunya kalau badannya juga sehat. Nah, hari ini spesial. Kami akan mengajak Anda untuk lebih peduli lagi pada kesehatan, tentunya bersama narasumber kita yang selalu asik kalau diajak ngobrol. Siapa lagi kalau bukan Pak Nyoto Stianto? Beliau adalah seorang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak, kita ketemu lagi di hari ya sekarang ini cuacanya nggak tentu, kadang panas. Tunggu, Pak Nyoto kok suaranya nggak ada ya? Oh, ntar dibenerin dulu ya. Pak Nyoto hari ini pakai bajunya seru banget deh. Mana nah, Pak Nyoto? Coba mudah gitu suaranya kan? dong, Oke makanya deh. deketan dikit kok Ternyata sejauh-jauh. cuma diturunin knopnya. Gimana hari ini cuaca, kenapa Pak Nyoto? Ya, cuaca hari ini ternyata sekali panas-panas, sekalinya hujan-hujan. Jadi banyak orang yang radang tenggorokan, flu dan sebagainya. Jadi ya mesti hati-hatilah di pancaroba ini, musim hujan yang sebenarnya sih udah mesti masuk musim hujan ya, tapi tetap aja musim zaman sekarang bergeser. Yep. Jadi sekarang itu banyak sekali orang yang radang, ya mending kalau radang sendirian, rata-rata nularin sih. Ya kan? Jadi kalau tetangganya, temennya yang dekat-dekat dia ada yang kena flu, ya biasanya ketularan kalau antibodi kita lemah. Ya betul, karena virus juga nggak bisa dikendalikan ya. Iya. Yang bisa dikendalikan hanyalah daya tahan tubuh kita. Betul. Gitu. Makanya bikin sehat-sehat ya kan. Oke, hari ini kita nggak bahas mengenai radang dan teman-temannya, tapi kita masih bahas sequel dari perbincangan kita selama beberapa minggu ini, yakni mengenai kanker prostat. Nah, ini kita lebih peduli pada ayah ya untuk sekarang ya Pak Nyoto ya. Iya betul. Biar ayahnya tidak cemburu. Ya, soalnya kemarin udah kanker serviks, nah ketemunya kanker prostat. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya oleh Pak Nyoto bahwa kanker ini adalah bermutasinya sel yang tidak terkendali, di mana ini menimbulkan penyakit dan itu bisa menyerang organ manapun gitu dalam tubuh kita, termasuk organ prostat. Nah, Pak Nyoto cerita dulu dong, prostat itu di sebelah mana, bagian mana, dan fungsinya apa buat laki-laki? Ini ada kabar baik nih bagi kaum wanita, karena kaum wanita tidak mungkin kena kanker prostat, karena nggak ada. Saya udah mau panjangin telinga nih, kabar baiknya apa? Jadi yang bisa kena kanker prostat cuma kaum Adam ya, atau kaum laki-laki. Jadi bagi Anda yang laki-laki, Anda punya risiko kena kanker prostat gitu. Dan prostat ini ada di mana sih posisinya? Jadi kalau kita pingin buang air kecil, kan tempat penampungan air urin kita itu di kandung kemih ya. Gitu di kandung kemih itu turun ke saluran uretra, namanya saluran untuk membuangannya uretra. Itu di sekelilingnya ada prostat. Nah, bentuknya tuh kayak biji salak melingkari daripada saluran uretra ini, ya kan? Nah, saluran uretra ini dikelilingi oleh namanya prostat. Nah, kalau prostat ini kena cancer, itu yang jadi masalah ya. Tapi umumnya sih kalau laki-laki itu sebelum mengacu ke kanker prostat, dia kena prostatitis dulu. Yang pakai tistis itu biasanya radang. Jadi radang prostat, kemudian bisa juga pembesaran prostat. Akibatnya kalau kita tidak peduli dengan masalah prostat bagi laki-laki, khawatirnya bisa kena tumor jinak prostat, bahkan kanker prostat. Nah, masalahnya ini ternyata kanker prostat ini termasuk penyakit silent killer. Waduh. Kenapa disebut silent killer? Kan kalau silent killer bahasa kerennya itu, bahasa Indonesianya deng, pembunuh diam-diam. Jadi artinya orang kena kanker prostat itu biasanya sudah stadium membahayakan baru ketahuan. Jadi awal-awalnya nggak ketahuan. Oke. Seperti itu. Jadi itu yang harus kita waspadai. Baik. Dan ini bisa menyerang para pria tanpa pandang usia, ya.
Betul. Sebabnya apa nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Ziman Lovers, jangan lupa subscribe juga YouTube channel kita Ziman Herbal. Dan kita nanti akan lanjut lagi perbincangan kita. Jangan lupa yang pengen berinteraksi boleh WhatsApp di 081 511 103 103 dan kembali setelah yang berikut ini. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Oke, Ziman Lovers, kita lanjut lagi. Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Yang pengen bertanya kali ini boleh WhatsApp ya di 081511 103 103. Jangan lupa loh subscribe juga YouTube channel kita di Ziman Herbal ya. Subscribe, follow, like, comment, and share. Jadi bisa di-recall kapan saja kalau Anda butuh informasi pengobatannya apa, itu ada semua di YouTube channel kita, oke? Dan hari ini kita masih bahas mengenai kanker prostat, di mana ini memang hanya bisa menyerang kaum lelaki, sebagaimana juga memang fungsi dari organ ini hanya ada di kaum lelaki ya. Dan tadi Pak Nyoto sudah cerita bahwa prostat ini letaknya ada di bawah kandung kemih ya, yang berfungsi dia akan memproduksi pelumas untuk melancarkan pipis gitu ya. Pipis juga saluran sperma, biar ada pelumasnya, cairannya tuh dari prostat dari ini. Prostat ini dia menghasilkan cairan pelumas untuk bahasa kerennya sih semen ya, tapi bukan semen, bukan bikin rumah ya. Yang kayak dempul ya. Cairan untuk sperma, kemudian juga untuk melancarkan air seni pelumasnya. Jadi memang adanya di lelaki ya. Dan ini sangat penting untuk apa? Bagi laki-laki, kalau kesehatan laki-lakiannya bagus ya prostatnya juga mesti bagus seperti itu. Jadi kalau ini terganggu otomatis mampet ya. Kelelakiannya juga terganggu. Oke. Ya kan? Oke, jadi penting banget dong. Prostat itu penting. Ya, coba ulang. Penting. Gak cuman penting gitu. ya. Saking pentingnya jadi mesti di garis bawahi. Oke. Nah, itu biasanya sebabnya apa dia bisa ada gangguan tuh Pak Nyoto? Kalau secara medis sih sebenarnya belum ada yang tahu penyebab utama dari penyakit kanker prostat ini ya. Kalau prostatitis sih gampang, penyebabnya akibat dari bakteri, Escherichia coli lah, bakteri-bakteri macam-macam. Cuma kalau kanker prostat ini nggak ada yang tahu penyebabnya medis. Jadi ya umumnya bisa jadi akibat dari terkontaminasi bahan-bahan karsinogen rutin tiap hari, faktor psikis juga, kemudian juga faktor obesitas, juga faktor gaya hidup yang nggak bagus, akibatnya termanifestasi kanker prostat. Jadi jangan berpikir apa karena sering nahan kencing ya belum tentu juga gitu ya. Tapi bisa nggak karena nahan kencing tuh kemudian prostatnya terganggu? Bisa jadi pada saat tubuh kita itu stres di tingkat organ ya, karena kita nahan kencing kan stres di tingkat organ ya. Lama-lama bisa timbul menjadi cancer seperti itu. Tapi yang paling penting karena kita tahu bahwa penyakit kanker prostat ini disebut silent killer, pembunuh dalam senyap. Kita mesti tahu dong gejala-gejala kanker prostat sejak dini kan gitu. Jadi bagi mereka yang lebih sering buang air kecil, terutama di malam hari, itu biasanya ada dua. Satu karena dia kena masalah penyakit diabetes. Kedua bisa juga ada masalah dengan prostatnya, walaupun belum tentu kanker prostat. Bisa Tapi jadi, kenapa malam hari, pipis di malam hari kemudian terindikasi itu? Ya memang sih rata-rata kan kalau orang itu sebenarnya kalau dia kondisi organnya normal, dia itu buang air kecilnya pagi hari ya. Tapi kalau seandainya nggak normal, dia tidak bisa buang air kecil karena dia punya organ udah ada pelemahan. Jadi dia punya sinyal sudah tidak normal. Jadi sering buang air kecil terutama saat malam hari. Jadi gini, ibaratnya gini analoginya. Kalau misalnya pada saat hari siang pagi itu memang kita punya aktivitas. Jadi organ juga ikut beraktivitas. Betul. Nah pada saat malam hari kan relatively semua beristirahat. Betul. Tapi si organ ini nggak mau istirahat gitu ya. Makanya itu kemudian jadi indikator adanya gangguan ya. Oke, lanjut. Kemudian kalau saat kita buang air seni atau buang air kecil, timbul rasa nyeri atau panas pada Mr. P. Ya, Mr. P udah tahu dong ya. Bahkan pada saat ejakulasi, Mr. P-nya juga nyeri atau panas. Kemudian juga dia punya kandung kemih itu merasa penuh. Kalau orang penuh kan pingin buang air kecil. Pas dia buang air seni atau buang air kecil, kok cuma setetes, cuma sedikit gitu ya. Kemudian seandainya pun dia bisa buang air seni, biasanya di urinnya ada darah. Jadi kalau urinnya warnanya sudah ada merah-merahnya, hati-hati. Atau di spermanya atau air maninya ternyata juga mengandung darah. Nah itu hati-hati. Jangan-jangan ada gejala kanker prostat.
Ya. Terus pada saat dia buang air kecil kan kalau kita ototnya masih bagus kadang-kadang buang air kecil bisa tuntas gitu kan. Iya. Karena ototnya masih bisa Dan semburannya didesak gitu ya. mantap gitu. Tapi kalau udah nggak bisa menekan air seninya sampai tuntas, itu takutnya gejala kanker prostat. Ada masalah di Iya. prostatnya. Oke, baik. Jadi kalau dia untuk mengeluarkan secara tuntas nggak mampu, jangan-jangan menahan buang air kecil juga iya sama karena dia punya otot udah nggak bagus organnya ya, sulit untuk menahan buang air kecil. Jadi kalau Oke. mau buang air kecil tuh nggak bisa ditahan, ya ambrol deh gitu. Nah, Itu gejala kanker aduh. prostat. Oke, baik. Catat ya, kayak gitu gejalanya. Ya, nanti kita akan lanjut lagi. Pastinya masih di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan Ziman. Kembali setelah yang berikut ini. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Ulala, semakin kita dengar acara ini semakin ngeri ya hidup ini ya. Banyak banget penyakit yang bisa datang tanpa diundang. Makanya jadi punya kesadaran yang lebih bagus untuk kita peduli pada kesehatan kita. Nah, itu tujuan dari acara ini ya. Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Dan Amelia masih bersama Pak Nyoto Sianto dan kita masih bahas mengenai kanker prostat. Duh, ngeri banget ya Pak Nyoto ya kalau denger kayak gitu ya, sedih Apalagi banget. ini data ya, hasil riset ternyata di Indonesia ini lelaki itu kebanyakan kena kanker prostat. Dari segala jenis kanker yang diidap lelaki, banyakan mereka kenanya kanker prostat. Probabilitasnya paling tinggi Probabilitasnya kena paling kanker tinggi prostat. Oke. Ya, jadi kalau wanita malah 0 karena emang nggak bisa kena wanita. Oke. Nah, tadi Pak Nyoto katakan ini biasanya menyerang pada laki-laki usia di atas 50 tahun gitu ya. Iya, betul. Jadi artinya faktor risiko memang ada pada Ada. usia ini. Atau bagaimana? Jadi memang bagi laki-laki umumnya pada saat hormon testosteronnya sudah menurun dan umumnya di usia 50 tahun ke atas itu punya faktor risiko pemicu kanker prostat ini. Jadi bagi wanita laki-laki yang sudah kepala 5 apalagi kepala 6 ya kita mesti jaga kesehatan prostat kita ya. Kemudian juga ada faktor genetik juga. Kalau ada anggota keluarga kita yang punya riwayat kanker prostat, ya kemungkinan kita juga punya faktor risiko tinggi. Kemudian berat badan berlebih. Nah, jadi lelaki yang obesitas atau berat badannya berlebih punya resiko kena kanker prostat. Apalagi dia sering mengkonsumsi daging merah, minum-minuman yang beralkohol, kemudian juga kebanyakan kecanduan gula, mengandung kalsium yang tinggi, itu juga punya faktor risiko kanker prostat. Kalau kebiasaan merokok udah umum ya, rata-rata laki-laki merokok. Tapi Cari paling bagus temen deh. mengurangi karena ternyata ini pemicu juga. mengurangi punya teman. Mengurangi punya teman, betul. Pak, tadi Bapak katakan harus menjaga kesehatan prostat. Caranya gimana? Nah, menjaga kesehatan prostat itu ya olahraga. Ya, olahraga yang bagus untuk prostat ada kok cara olahraganya yang bisa memperbaiki peredaran darah di sekitar prostat atau kelelakian gitu ya. Kemudian menderita penyakit seksual menular seperti gonorea atau penyakit kencing nanah atau penyakit apapun lah yang diidap laki-laki itu juga pemicu kanker prostat. Jadi kalau Anda pernah kena penyakit karena bandel, hati-hati, suatu saat bisa kena kanker prostat. Ya Makanya bandelnya jangan tahu bandel. dong. Jangan bandel ya. Ya pernah menderita kanker juga di bagian tubuh yang lain. Jadi kalau kita pernah kena kanker walaupun bukan kanker prostat, juga suatu saat bisa punya risiko tinggi kena kanker prostat. Karena sudah ada Iya. benihnya itu ya. Kemudian benih bagi kankernya. lelaki yang dikebiri vasektomi ya, Vasektomi. itu juga punya faktor risiko kanker prostat. Nah, jadi itu faktor risiko yang harus kita hindari kalau kita sampai usia berapapun jangan termanifestasi penyakit kanker prostat. Jadi dari prostatitis, pembesaran prostat maupun kanker prostat sebagai lelaki kalau bisa jangan sampai. Gitu. Ada nggak profesi-profesi tertentu Pak yang punya risiko tinggi? Kalau Enggak ya? resiko-resiko tertentu untuk mereka yang punya risiko tinggi saya kurang tahu juga ya. Mungkin itu Cuma, beda ya kayak turun brok itu mungkin ya. Kalau turun bro itu beda. Beda ya, bukan karena prostat itu ya. Turun bro itu ususnya turun karena abdomen antara lapisan sekat yang menghubungkan antara usus dengan skrotum itu dia robek, akibatnya ususnya turun ke skrotum. Skrotum itu kantung buah belir ya, akibatnya jadi
kita bilang turun bro, karena ususnya Oke. turun ke situ. Ada juga mungkin bukan mitos sih. Laki-laki yang tidak bisa secara rutin menyalurkan hasrat seksualnya, ya tidak bisa keluar, itu juga bisa resiko terkena prostat, benar nggak sih? Jadi faktor resiko seperti itu baru kalau menurut saya sih belum terbukti secara empirik. Kalau mereka lelaki yang selibat lah, kalau kita anggap selibat, tidak menikah atau tidak menghindari hubungan seksual, bisa kena kanker prostat. Bagi saya itu masih belum terbukti secara empiris. Kenapa? Banyak juga orang yang praktek selibat ya nggak ada yang kena kanker prostat juga banyak gitu ya. Jadi faktornya menurut saya sih yang paling besar karena faktor risikonya itu tadi adalah faktor pola makan, faktor psikis, faktor obesitas, kemudian faktor kebiasaan buruk itu lebih berperan dalam dia termanifestasi penyakit kanker prostat. Oke, berarti faktor-faktor dari luar ya? Dari luar. Makanan, faktor psikis tuh mungkin stres ya. Stres ya kan. Makanya nggak usah stres. Betul. Hanya tuh jangan stres deh. Iya. Hanya tuh malah pernah stres, happy aja. Kalau setiap hari tanggal muda kayaknya nggak stres deh. Itu penyakit hampir setiap manusia. Oke. Nanti kita akan jawab pertanyaan. Silahkan yang pengen nanya masih boleh di 081511 103 103. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman setelah yang berikut ini. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih banyak Ziman Lovers yang selalu setia bersama Nina dan Pak Nyoto di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Persembahan dari Ziman, ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Terima kasih juga sudah banyak yang subscribe di YouTube channel kita Ziman Herbal ya. Yang pengen berinteraksi bertanya boleh langsung WhatsApp aja di 081511 103 103. Kita masih bahas mengenai kanker prostat dan ini ngeri banget efeknya terhadap para lelaki. Dimana juga para mama juga pastinya akan menerima akibatnya gitu ya. Karena kalau terjadi masalah dengan kanker prostat, ini juga akan berpengaruh terhadap harmonisasi rumah tangga. Karena ngaruhnya ke disfungsi ereksi ya Pak Nyoto ya. Jadi BMW ya. BMW ayo coba. Burungi menang wae. Aduh, kalau Mercy? Kalau Mercy Yuk, apa ya? pikir. Oke. Nah, pastinya ada masalah, ada juga solusinya gitu dong ya Pak Nyoto ya. Nah, solusinya apa nih Pak? Kita mesti cari tahu nih jalan keluarnya, jangan sampai itu terjadi dan mendem aja di situ gitu. Ya, jadi kan sebenarnya nih banyak sekali yang mengatakan bahwa penyebab kanker prostat diantaranya yang paling krusial adalah kekurangan antioksidan yang namanya lycopene gitu ya. Jadi lycopene ini antioksidan yang sebenarnya sangat dipentingkan buat lelaki karena kalau kekurangan lycopene ya kita punya masalah dengan prostat. Nggak usah kanker prostat deh, termasuk prostatitis atau radang prostat atau pembesar prostat ataupun yang berbahaya ya tumor prostat termasuk kanker prostat karena kekurangan lycopene. Nah, kita harus cari buah-buahan yang memiliki kandungan lycopene. Nah, kandungan ini ada di mana? Di beragam macam buah-buahan yang rata-rata warnanya merah seperti tomat, semangka gitu ya, delima, kulit manggis, buah naga, jeruk limau, buah naga. Nah, kalau orang yang jarang makan buah-buahan yang warnanya merah bagi lelaki, otomatis dikhawatirkan bisa termanifestasi penyakit kanker prostat. Apalagi pola makannya semuanya makanan siap saji yang sudah banyak bahan-bahan kimia atau bahan-bahan istilahnya buatan lah ya, rasanya, penyedapnya, pengawetnya, pelembabnya, pengentalnya, macam-macam deh karena semuanya bahan chemical yang sudah banyak beredar di semua makanan zaman modern. Jarang konsumsi makan buah-buahan yang segar, apalagi yang warnanya merah. Apel. Tadi kan kita cerita faktor risikonya juga. Jadi bagi lelaki kalau bisa kurangi berat badan senormal mungkin karena itu juga termasuk faktor risiko dari penyakit kanker prostat. Nah, lalu gimana cari buah-buahan itu kalau kita pengen yang simple, mudah dibawa dan praktis? Ya kita bisa konsumsi Ziman karena dalam Ziman itu kan juga banyak buah-buahan yang mengandung lycopene. Contohnya di sana ada delima, ada kulit manggis ya, dan termasuk ada mengkudu. Nah, kalau kita konsumsi ini rutin pagi, siang, sore, mencegah kaum lelaki ini termanifestasi penyakit akibat dari pembesaran prostat,
prostatitis, termasuk kanker prostat itu sendiri yang disebut silent killer. Jadi konsumsi Ziman kelelakiannya itu tambah gereng, terhindar dari penyakit-penyakit kelelakian yang berbahaya tadi saya sebut, kita juga sehat dengan konsumsi rutin. Oke, clear ya. Jadi, Mama besok lagi kalau ke pasar cariin ya buah-buahan yang warnanya merah. Kalau nggak sempet, udah kasih minum Ziman aja nih ayahnya gitu ya. Iya. Itu so simple, tinggal tetes-tetes. Ayo ayah minum ini biar uhui gitu ya. Sehat. Ayo banyak tuh mau komen. Iya. Daripada nggak kan siang. Kita ke pertanyaan ya Pak Nyoto ya dari Bunda Nani Fatima. Halo Bunda Nani. Pak Nyoto, kalau diabetes itu bisa sembuh nggak sih? Terus obatnya apa? Nah, penyakit diabetes itu kan macam-macam tipenya ya. Dari diabetes tipe 1 karena faktor pankreasnya sudah tidak bisa bekerja maksimal, akibatnya tidak bisa menghasilkan insulin secara normal ya. Sehingga akibatnya gulanya cenderung tinggi, biasanya ya suntik insulin ya. Kemudian ada diabetes tipe 2 karena gaya hidup ya, akibatnya dia bisa juga pankreasnya bermasalah ataupun resistensi insulin. Nah, caranya bagaimana agar kita itu bisa hidup sehat dengan diabetes? Nah, kalau ingin sehat secara normal, itu yang normal seperti apa? Karena kan kita mesti tahu faktor-faktornya ya, diantaranya seperti ini. Saya punya penyakit gula, saya ada diabetes, tapi saya tetap ingin makan-makan enak, ingin makan yang mengandung gula-gula, ya nggak bisa. Kita aja yang orang sehat menghindari konsumsi makanan yang kadar gulanya tinggi atau karbohidrat tinggi ataupun indeks glikemik tinggi. Jadi kita walaupun udah kena diabetes, kita mesti optimis hidup sehat dengan diabetes kita. Lalu dikategorikan kita sehat bagaimana? Cek gula darah kita, HbA1c-nya, jangan sampai lompat lewat dari lampu merah ya. Jadi kalau masih lampu oranye nggak apa-apa deh. Jadi jaga pola makan, jaga gaya hidup sehat, banyak olahraga, konsumsi buah-buahan yang memang membantu memperbaiki fungsi pankreas, mampu memperbaiki resistensi insulinnya. Nah, kebetulan ada di dalam Ziman. Jadi kalau kita konsumsi Ziman rutin, 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam, berarti kita bisa mengontrol gula darah kita secara alami. Karena di dalam buah-buahan seperti mengkudu, kulit manggis, delima dan sebagainya itu punya zat-zat secara alami antioksidan mampu membantu metabolisme gula, mampu membantu agar gula darah kita cenderung normal kalau kita konsumsi rutin. Tapi gitu pola ya. makan tetap dijaga, olahraga juga harus teratur. Bunda Nani tetap namanya lifestyle harus ya dioptimalkan, plus dikasih Ziman karena ini bisa sangat membantu sekali. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu dan kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih banyak loh, ini WA-nya banyak banget ya yang kirim ke kita dan bertanya. Tapi diingetin juga kalau misalnya kebingungan nih kalau mau cari Ziman di mana, meskipun sekarang udah banyak beredar baik di online shop, ada juga di apotek, toko obat. Boleh langsung WhatsApp aja, nanti akan dibantu oleh tim Ziman di 0877 90.300 ya. 0877 90.300. Kita lanjut pertanyaan berikutnya ya Pak Nyoto dari Ibu Askia di Pondok Rajek. Oh, ini di Tangerang ya. Apakah konsumsi menggunakan minyak goreng jelantah itu bisa mempengaruhi sistem pencernaan tubuh? Thank you Sister Amelia dan Coach Nyoto. Sebenarnya kalau kita mau sehat itu, kita makan makanan yang goreng-gorengan itu 2 kali goreng itu nggak boleh dipakai lagi. Jadi minyak goreng itu paling banyak dipakai 2 kali, abis itu udah jadi rancid oil. Jadi udah rusak dia punya. Jadi bukannya lagi bermanfaat buat kesehatan, malah memperburuk fungsi kesehatan. Tapi kan masalahnya kalau 1000 kali goreng, terus minyak jelantahnya warnanya sampai hitam pekat, makin gurih, tapi racunnya makin banyak, ya kan? Bahkan kalau kita punya anak kecil konsumsi goreng-gorengan yang udah berkali-kali goreng tuh minyak gorengannya, itu dikasih sekali aja langsung panas dalam dia, karena demikian rancidnya dia punya jelantah atau bekas gorengan. Jadi bagi kita kalau ingin makan goreng-gorengan, ya jangan digoreng berkali-kali. Kemudian kualitas dari minyak gorengnya itu apa saja, ya kan? Paling bagus ya minyak kelapa, tapi zaman sekarang kan minyak kelapa sawit gitu ya. Tapi kalau bisa sih kita menghindari
goreng-gorengan yang sudah berkali-kali goreng sampai minyaknya itu sudah rusak atau rancid oil. Jadi ya kalau bisa ya jangan konsumsi goreng-gorengan kecanduan. Memang sih enak sih goreng-gorengan, apalagi kita nggak tahu. Dan itu memang kita biasanya juga nggak bisa menghindari, begitu lihat gorengan, waduh langsung kita Seksi ya? Menetes air liur kita gitu ya. Terus makan gorengan banyak-banyak, tiba-tiba panas dalam, merusak sistem pencernaan kita, metabolisme kita, jadi hindari. Oke. Nah jadi balik lagi ya, kita hindari makan makanan yang malah memperburuk kondisi kesehatan kita. Kita konsumsi sayur-sayur, buah-buahan segar secara rutin, dan konsumsi Ziman setiap hari jadikan lifestyle agar kita terhindar dari beragam macam masalah kesehatan, meningkatkan imunitas kita, dan yang paling penting kita bisa lebih muda dari usia sebenarnya kalau kita menjadikan itu sebuah kebiasaan. Oke, gitu ya Ibu Askia ya. Nggak usah sayang-sayang Bu, kalau misalnya memang itu udah butek gitu nggak usah dipakai lagi. Bisa dibayangin loh, kalau di penggorengan aja minyak gorengnya udah sampai hitam ya, kita buang minyak gorengnya masih nempel di wajan itu. Iya. Bagaimana kalau itu masuk ke tubuh kita ya kan? Betul. Kita harus ngebersihinnya aja pakai larutan khusus biar itu bisa hilang ya. Pokoknya kita harus betul-betul waspada terhadap apapun yang kita masukkan dalam tubuh kita gitu. Nah, yang paling penting tadi ditambah juga dengan asupan suplemen yang bisa membantu buat detoksifikasi ya. Karena Ziman itu tadi seperti Pak Nyoto cerita, kandungannya itu buah-buahan herbal yang diprosesnya juga prosesnya dingin ya Pak Nyoto ya. Biar Jadi itu zat pengaruhnya hidupnya masih kaya. Oke. Makanya beda dengan yang lain gitu. Konsumsi Ziman ya jangan lupa ya. Sehari berapa kali Pak untuk maintenance kesehatan Pak? Ya kalau sehari itu kalau kita ingin awet muda ya minimal sehari 2 kali itu udah paling minim deh, 5 tetes pagi 5 tetes malam. Ya nanti kan kalau kita minum rutin kelihatan deh dari stamina kita, kebugaran kita, kemudian juga kita aktivitas juga lebih aman dan kita terhindar dari berbagai macam keluhan kesehatan. Oke. Jadi jadikanlah gaya hidup kita dengan memperbanyak antioksidan dalam tubuh sehingga terhindar dari berbagai macam penyakit, apalagi penyakit silent killer. Gitu. Baiklah, jadi kembali ke kanker prostat. Ini para ayah juga mesti hati-hati sekali. Mamanya juga mulai peduli lagi ya. Diopenin lah ayahnya ya kan. Betul. Disayang-sayang Biar ya kan. gereng kasih Ziman. Loh kok biar gereng ya? Iya Ngaruh dong. ya? Daripada layu sebelum berkembang. Kayak lagu. Oke, kalau begitu mudah-mudahan ini menginspirasi. Jangan lupa bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah buah dari apa yang kita tanam ya, termasuk dalam bidang kesehatan ini gitu. Mudah-mudahan yang disampaikan Pak Nyoto banyak membantu yang punya masalah dengan kanker prostat segera bisa teratasi. Mau cari Ziman langsung WhatsApp di 0877 90.300. Pak Nyoto terima kasih sudah hadir hari ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya Amelia. Oke, salam sehat, awet muda bersama Ziman.